Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para PNS dan juga P3K di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu, khususnya para PNS dan juga P3K, baik itu P3K guru, P3K teknis maupun P3K tenaga kesehatan. Informasi kali ini Bapak Ibu berkaitan dengan perbandingan gaji pokok ya untuk PNS dan P3K. Nah, kita akan coba lihat seperti apa perbandingan gaji pokok PNS dan juga P3K di tahun 2025. Nah, perbandingan gaji pokok, PNS dan P3K ini Bapak Ibu di tahun 2025 ini mengacu pada peraturan terbaru ya, peraturan terbaru yang masih berlaku hingga saat ini. Baik, untuk mengetahui seperti apa, informasinya, kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini kaitannya dengan dasar hukum ya, atau aturan yang mengatur tentang, gaji, baik itu untuk PNS maupun P3K. Nah, yang pertama untuk PNS, ini ada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 ya, tentang perubahan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Nah, jadi untuk PNS Bapak Ibu, ini acuannya ke sini ya, kaitannya dengan gaji, mengacunya pada PP Nomor 5 Tahun 2024 dan ini adalah peraturan terbaru yang masih berlaku hingga saat ini. Jadi belum ada aturan, setelah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita masih ke sini acuannya nih, PP Nomor 5 Tahun 2024, tentang gaji PNS ya. Nah, kemudian untuk P3K ini ada Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah ini, nah sementara untuk P3K Bapak Ibu acuannya ke Perpres nomor 11 tahun 2024 ya. Ini tahunnya sama Bapak Ibu ya, untuk, aturan penggajian termasuk juga di dalamnya ada, aturan tentang tunjangan ya untuk P3K di Perpres nomor 11 tahun 2024 begitu. Jadi ini yang masih berlaku sampai saat ini. Jadi belum ada, aturan terbaru setelah Perpres nomor 11 tahun 2024. Baik, selanjutnya, informasi selanjutnya Bapak Ibu, ini ada tunjangan tambahan ya. Tunjangan tambahan untuk PNS dan juga P3K. Kita lihat di sini, untuk PNS, ini selain gaji pokok Bapak Ibu mendapatkan tunjangan keluarga ya. Ada tunjangan keluarga, baik untuk tunjangan suami atau istri maupun tunjangan anak. Untuk tunjangan suami atau istri itu 10% Bapak Ibu ya, 10% dari gaji pokok, sementara untuk tunjangan anak itu 2 persen dari gaji pokok per anaknya dan maksimalnya adalah, 3 ya, maksimalnya 3 anak. Kemudian untuk tunjangan jabatan, yang selanjutnya selain tunjangan keluarga juga diberikan tunjangan jabatan atau struktural. Lalu ada tunjangan pangan dan juga ada tukin. Nah, kalau tukin ini disesuaikan dengan kebijakan instansi atau daerah masing-masing. Ini yang biasanya menjadi, pembeda Bapak Ibu ya. Kalau yang misalkan di daerah, PNS daerah, itu sangat bervariasi ya, sangat variatif, disesuaikan dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Ada yang besar gitu Bapak Ibu ya, ada yang sedang, ada yang kecil, bahkan mungkin ada yang tidak dapat gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau Tukin dapat semua, yang membedakan hanya di besarannya saja gitu ya. Nah ini, beberapa tunjangan tambahan yang didapat oleh, PNS Bapak Ibu ya, selain gaji pokok. Jadi ada tunjangan keluarga, kemudian ada tunjangan jabatan, lalu ada tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja atau tukin. Nah, sementara untuk P3K ini ada apa saja kira-kira sama atau tidak? Ini ada tunjangan keluarga sama Bapak Ibu ya, besarannya juga sama tadi, untuk suami atau istri itu 10%, lalu untuk anak itu, 2% ya. Lalu ada tunjangan pangan ya sama, ada tunjangan jabatan juga ya, jika ada. Nah, cuma di sini dikasih, catatan jika ada, tidak seperti halnya pada PNS ya. Nah, kemudian ada tunjangan lainnya sesuai ketentuan instansi. Nah, untuk tukin, eee, di apa namanya, khususnya di daerah ini tidak ada Bapak Ibu ya, tunjangan kinerja untuk P3K itu tidak ada, itu. Tapi di daerah kami di sini ya, di daerah, Kabupaten Lebak ini tidak ada tukin untuk P3K. Kalau di daerah lain mungkin ada yang ada gitu ya, ada yang tidak ada juga sama. Jadi disesuaikan dengan ketentuan instansi ataupun daerahnya masing-masing. Nah, ini dari tunjangan tambahan, terlihat berbeda Bapak Ibu ya, item-itemnya begitu untuk PNS dan juga P3K. Nah, selanjutnya kita ke informasi inti, kaitannya dengan gaji pokok PNS dan juga P3K.
Nah, kita akan lihat di sini nanti perbandingan seperti apa Bapak Ibu ya. Nah, pertama kita lihat dulu di sini untuk, eee, struktur gaji pokok PNS ya di tahun 2025. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 ini tadi PP terbaru, gaji pokok PNS mengalami kenaikan sebesar 8% mulai tahun 2024 Bapak Ibu ya. Tahun kemarin, PNS ada kenaikan gaji sebesar 8% gitu ya. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Nah, golongan satu Bapak Ibu ini bisa kita lihat ya di sini, mulai dari 1A hingga 1D ya. Ada 4 tingkatan untuk golongan satu dan ini adalah besaran gaji pokoknya. Dimulai dari 1,6 juta sampai 2,5 ini untuk golongan 1A. Lalu 1B-nya 1,8 sampai 2,6, 1C 1,9 sampai 2,7, lalu 1D 1,9 sampai 2,9 jutaan. Ini adalah besaran gaji pokok untuk golongan satu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lihat golongan 2 dan 3 di sini. Nah, untuk golongan 2 mulai dari 2A sampai 2D, kita lihat besaran gaji pokoknya untuk 2A ini 2,1 hingga 3,6 Bapak Ibu ya. Lalu untuk 2B 2,3 hingga 3,7, untuk 2C 2,4 hingga 3,9, 2D 2,5 hingga 4,1. Itu untuk golongan 2. Selanjutnya untuk golongan 3, 3A di sini 2,7 hingga 4,5, lalu 3B-nya 2,9 hingga 4,7, 3C 3,02 sampai 4,9, dan 3D 3,1 hingga 5,1 juta ya. Ini adalah besaran gaji pokok golongan 2 ini yang atas Bapak Ibu, dan yang bawah ini golongan 3 ya. Dan untuk diketahui bahwa di sini ada kisaran Bapak Ibu ya, misalkan yang di sini misalkan yang 3A nih 2,7 sampai 4,5. Jadi yang sebelah kiri ini Bapak Ibu adalah besaran minimalnya ya untuk setiap golongan. Sementara yang sebelah kanan ini adalah besaran maksimalnya gitu ya, besaran maksimalnya. Kemudian kita lihat di golongan 4-nya, mulai dari 4A hingga 4E. Nah, jadi kalau untuk golongan 4, berbeda dengan golongan 1, 2, dan 3 tadi yang hanya ada 4 tingkatan. Kalau di golongan 4 ini ada 5 tingkatan ya, mulai dari golongan 4A hingga 4E. Nah, untuk besaran gaji pokoknya ini 4A misalnya 3,2 sampai 5,3, lalu 4B 3,4 hingga 5,6, kemudian 4C 3,5 sampai 5,8, 4D 3,7 sampai 6,1, dan 4E 3,8 sampai 6,3 ya. Ini besaran gaji pokok untuk golongan 4. Jadi kalau kita lihat di daftar gaji pokok PNS ini Bapak Ibu, tertingginya di 4E itu 6,3 ini maksimalnya ya. Gaji maksimalnya itu 6,3 juta. Nah, nanti kita akan lihat nih di gaji pokok P3K apakah tertingginya sama 6,3 atau mungkin kurang atau mungkin lebih dari 6,3 juta Bapak Ibu ya. Maka akan kita lihat nih perbandingannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita lihat struktur gaji pokok P3K 2025 ya. Ini mengacu pada Perpres nomor 11 tahun 2024, gaji pokok diatur berdasarkan golongan dan masa kerja golongan atau MKG namanya ya. Dengan rincian sebagai berikut. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk P3K juga tahun kemarin ada kenaikan sama ya, 8% juga di tahun 2024 untuk P3K. Sama halnya dengan PNS begitu ya, ada kenaikan. Cuman memang patokan gaji pokoknya, besaran gaji pokoknya ini beda. Jadi adanya di Perpres gitu ya. Kalau PNS tadi di PP peraturan pemerintah. Nah, kemudian untuk golongan, ini golongan pada P3K Bapak Ibu, ini berbeda dengan golongan pada PNS ya. Tapi kalau keseluruhan tingkatan sama sebetulnya, ada 17 gitu ya. Di PNS juga ada 17, kalau di total dari 1 sampai 4 itu ada 17 golongan. Kalau di P3K ini tidak ada tingkatan misalkan 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Jadi untuk golongan P3K itu mulai dari golongan 1 hingga golongan 17 gitu ya. Nah, ini kita lihat di tampilan pertama ini, kita lihat untuk golongan 1 sampai golongan 4. Nah, Bapak Ibu ya, golongan 1 sampai 4 dulu nih. Ini setaranya dengan golongan 1 berarti Bapak Ibu, 1 sampai 4 itu sama dengan golongan 1. Nah, kita lihat di sini besaran gaji pokoknya. Golongan 1 1,9 hingga 2,9, golongan 2 2,1 sampai 3, lalu golongan 3 2,2 sampai 3,2, golongan 4-nya 2,2 sampai 3,3. Jadi kalau kita lihat sekilas ini besarannya berbeda Bapak Ibu ya, lebih besar lah dibandingkan dengan pada PNS begitu ya. Karena memang walaupun baru diangkat langsung ke sini Bapak Ibu menyesuaikan masa kerja golongan kalau untuk di P3K gitu ya. Makanya tidak aneh
ketika kita melihat rekan kita misalkan yang baru diangkat P3K, kita sebagai PNS misalnya, rekan kita yang baru diangkat, pendidikannya sama-sama S1 tapi gajinya biasanya lebih besar gitu ya, biasanya lebih besar dibandingkan, PNS gitu ya. Baik kita lanjutkan Bapak Ibu, ini golongan 1 sampai 4 ya, kita lanjut ke golongan berikutnya, golongan 5 sampai, 17. 12 maksudnya ya, golongan 5 sampai golongan 12. Nah, untuk golongan 5 sampai golongan 8 nih yang dikasih warna kuning Bapak Ibu. Golongan 5 2,5 sampai 4,1, golongan 6-nya 2,7 sampai 4,3, golongan 7 2,8 sampai 4,5, kemudian golongan 8-nya 2,9 sampai 4,7 ya. Ini golongan 4 sampai 5 5 sampai 8 maksudnya. Selanjutnya golongan 9 kita lihat 3,2 sampai 5,2. Lalu golongan 10-nya 3,3 sampai 5,4, golongan 11 3,4 sampai 5,7, kemudian golongan 12 3,6 sampai 5,9 Bapak Ibu ya. Ini golongan 5 sampai 12. Kita lihat golongan selanjutnya di golongan 13 sampai 17. Nah, golongan 13 sampai 17. Kita lihat di sini untuk golongan 13 Bapak Ibu 3,7 sampai 6,2. Kemudian golongan 14 3,9 sampai 6,4. Nah, ini golongan 14 saja di maksimalnya udah 6,4 Bapak Ibu ya, ini luar biasa nih. Setara dengan, golongan 4E tadi ya, angkanya Bapak Ibu nih maksimalnya. Bahkan lebih besar ya, tadi 6,3 ini 6,4. Kemudian golongan 15 4,1 hingga 6,7, golongan 16 4,2 hingga 7, dan golongan 17 ini 4,4 hingga 7,3. Nah, luar biasa ini, jaraknya Bapak Ibu. Kurang lebih 1 jutaan selisihnya. Gaji maksimal di antara PNS dengan P3K. Jadi kalau PNS itu tadi 6,3 ya, maksimalnya, gaji pokok maksimalnya. Sementara di P3K ini ada di golongan 17, gaji pokok maksimalnya itu, tembus di angka 7,3 jutaan. Jadi ada selisih 1 juta gitu ya, untuk, perbandingan gaji pokok PNS dan, P3K di tahun 2025. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari yang tadi sudah diuraikan, dipaparkan, yang pertama gaji pokok PNS dan P3K tahun 2025 mengalami penyesuaian untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Ini sudah pasti Bapak Ibu ya, walaupun belum ada kenaikan di tahun 2025 ini, tetapi, cukup untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu ya, sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K. Kemudian selanjutnya, struktur gaji P3K lebih fleksibel dengan 17 golongan, memungkinkan penyesuaian berdasarkan kualifikasi dan pengalaman kerja. Jadi tadi, sudah diulas bahwa P3K itu golongannya berbeda dengan PNS. Jadi ada 17 golongan gitu Bapak Ibu ya, dan tidak ada ABC-nya ya. Jadi pokoknya 1 sampai 17 aja di susunan golongannya. Kemudian untuk PNS ini memiliki struktur gaji yang lebih stabil dengan 4 golongan utama, serta tambahan tunjangan yang dapat meningkatkan total penghasilan. Nah, yang menjadi pembeda selain di nominal besaran gaji pokok, hal lainnya yang menjadi pembeda pendapatan PNS dan P3K adalah di tambahan tunjangan tadi Bapak Ibu ya. Jadi yang membedakan di bagian tunjangan kinerja tukin ya. Kalau di P3K itu menyesuaikan, jadi kebijakannya ditentukan kemudian gitu ya, menyesuaikan dengan intensi atau pemerintah daerah masing-masing. Sementara kalau di PNS itu tukin ada, yang membedakan hanya yang bervariasi hanya di bagian besarannya saja gitu Bapak Ibu. Nah itu informasi Bapak Ibu ya, terkait dengan, perbandingan gaji pokok PNS dan juga P3K tahun 2025 berdasarkan, 2 peraturan yang masih berlaku hingga saat ini. Untuk PNS tadi ada PP nomor 5 ya, nomor 5 tahun 2024, dan untuk P3K Perpres nomor 11 tahun 2024. Semoga informasi ini, bermanfaat ya Bapak Ibu, khususnya buat Bapak Ibu yang baru diangkat menjadi PNS maupun P3K. Ini sebagai gambaran, penghasilan yang akan didapat oleh Bapak Ibu, ketika sudah sah, sudah ditetapkan menjadi PNS maupun P3K, baik di PNS pusat maupun di PNS daerah. Baik itu P3K yang di pusat maupun di daerah, begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi semoga bermanfaat Bapak Ibu informasi yang saya bagi ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.